Agama itu apa toh? Unsurnya misalnya apa? Apa saja unsurnya? Gini atau gini, tak permudah. Sampean sebelum Nabi Adam sudah ada Islam belum? Nah, ini masalahnya di sini. Sebelum Nabi Muhammad sudah ada Islam belum? Sebelum Nabi Adam? Setahu saya Islam itu adalah satu tata nilai, satu putaran sistem yang juga bisa disebut organisme, atau pokoknya ada satu mesin kehidupan yang taat kepada Allah, itu namanya Islam. Misalnya rumput tumbuh, angin bertiup, ya, daun bersemai, pohon berbuah, itu semua adalah peristiwa Islam. Ngerti maksud saya? Karena semua itu taat kepada Allah. Subhanallahi ma fis samawati wa fil ardi. Berarti apapun yang taat kepada Allah, yang berpasrah kepada Allah, berarti Islam. Betul nggak? Islam adalah pasrah kepada Allah. Saya tanya, apakah ada air yang tidak taat kepada Allah? Dia selalu mengalir sesuai dengan sunnah Allah, ya. Ini gedung, ini sangat taat kepada Allah. Gravitasinya jelas, ya. Tatanan keseimbangannya. Jadi misalnya Allah mengatakan hidup adalah keseimbangan. Langit, bumi aku ciptakan dan aku letakkan keseimbangan padanya. Jadi kalau bikin gedung harus jelas gravitasinya, kelurusannya, ya. Kalau tidak taat kepada hukum Allah, sunnah Allah, maka gedung ini akan ambruk. Betul nggak? Jadi peristiwa gedung ini peristiwa Islam bukan? Inilah peristiwa Islam. Ayam berkokok pagi-pagi itu peristiwa Islam. Saya tanya, sebelum Adam dilahirkan sudah ada ayam berkokok? Sudah ada bulan yang mengitari bumi belum? Apakah bulan itu taat kepada Allah sehingga dia memutari bumi? Tata surya, galaksi semua, sel-sel memuai, ya. Itu semua adalah peristiwa Islam, peristiwa ketaatan kepada Allah. Ibu, kalau sampean makan, sampean merasa dimudahkan atau disukarkan oleh Allah? Sampai kan tinggal ngecapi, ngelek wis. Nanti yang bagi protein, kalori siapa? Siapa yang bekerja? Ini masukin ke darah, masukin ke daging, terus sampahnya dikeluarin lewat situ. Kalau sampai sendiri yang disuruh ngurus, mau nggak? Mau nggak? Makanlah dan uruslah prosesnya, itu mau nggak? Jadi itu peristiwa Islam bukan? Seluruh metabolisme hidupmu itu di dalam dirimu maupun di alam semesta, fil afaqi wa fi anfusikum, di seluruh alam semesta dan di dirimu, disitulah ketaatan kepada Allah. Itulah ayat-ayat Allah. Ayat Allah itu ada tiga. Satu yang merupakan sunnah atau syariat alam, yang seperti gravitasi, hukum Archimedes, Thomas Alva Edison dan seterusnya, menemukan sunnah-sunnah Allah atau syariat-syariat Allah. Nomor dua, di dalam dirimu, siapa yang menjadi subjek dari detak jantungmu? Siapa? Siapa? Nah, sampai matur nuwun enggak sama yang mendetakkan jantungmu? Detak jantungmu sehari kira-kira berapa ribu kali? Katakanlah 10.000 kali. Terus Anda ingat Allah itu berapa puluh kali? Seharusnya kan setiap detak jantung mewajibkan kita untuk mengingat subjeknya yang mendetakkan jantung kita, gampangannya gitu ya. Nah, jadi ini sebelum jawab yang Mbak yang kesulitan pakai hijab tadi ya. Islam itu begitu Allah bikin Nur Muhammad, cahaya memancar, yang disebut cahaya yang terpuji Nur Muhammad, Islam berlangsung. Cahaya memancar, tidak belok, cahayanya lurus, pandangan mata lurus, itu syariat Allah. Bayangin kalau pandangan mata bisa belok, kan batal pakaian. Masuk jilbab, pandangannya bisa melebur ini. Terus entek kan, sudah pakaian kan. Jadi ini ilmu bahwa keterbatasan itu rahmat. Kalau sampean tidak terbatas, Anda hancur. Kalau pendengaranmu tidak dibatasi dengan frekuensi pendek, hancur hidupmu.
Bayangin ibu bisa mendengarkan 300 meter tetanggamu ngomong itu hijab itu gini tiap hari marah. Itu baru fisiknya telinga. Kalau sampean dikasih pendengaran dengan frekuensi panjang, bisa mendengarkan tetangga ngomong apa. Bertengkar nggak tiap hari kita? Bertengkar tiap hari. Belum lagi telinga batin. Kalau mbak ibu bisa mendengarkan suara hatinya suami, kira-kira bertengkar nggak tiap hari? Begitu juga sebaliknya. Jadi ibu-ibu, kalau kita terbatas, mari bersyukur karena Allah itu menyelamatkan kita antara lain dengan kebebasan, tapi juga dengan keterbatasan. Jadi yang baik yang mana? Terbatas apa bebas? Kedua-duanya baik pada tempat yang tepat. Kan begitu. Kadang-kadang perlu kebebasan, kadang-kadang kebebasan harus dibatasi. Makanya Allah mengatakan kulu wasrobu wala tusrifu. Makan minumlah semau-maumu, tapi jangan berlebihan. Gitu. Makan nasi baik tapi nak 5 piring ya ojo. Kan begitu. Jadi jangan bilang makan nasi itu halal. Kalau Anda sudah kenyang, makan lagi itu mulai makruh, mungkin itu haram. Haram itu artinya membahayakan dirimu, gitu Bu ya. Oke. Dengan begitu Bu, maka tadi pertanyaannya apa sih? Bukannya itu yang terakhir. Ya. Jadi di Indonesia itu sudah berlangsung Islam, tapi tidak perlu negara Islam. Karena kalau sudah ngomong negara itu sudah institusi. Ya. Islam itu menurut Anda software apa hardware? Software. Hardware-nya monggo, mau bikin kerajaan Islam yang monggo, asal Islam bener software-nya. Mau tidak negara Islam ya tidak ada masalah, asal software-nya Islam. Begitu ada orang menolong orang lain, misalnya gini, Allah menciptakan salah satu pola hidup itu azwaja. Azwaj itu artinya berjodoh. Jadi Allah menciptakan semuanya berjodoh. Jodoh itu contohnya laki-laki dan perempuan berjodoh. Ya, Allah sama semua hambanya berjodoh, berpasang-pasangan. Allah dengan ciptaannya itu berpasangan. Allah menyayangi ciptaannya, memberi fasilitas, memberi rezeki. Setelah beres rezekinya baru ditagih pajaknya. Sholat 5 waktu, kan gitu. Itu nagih pajak aja. Jadi kalau sampai sholat hitung-hitung itu bayar pajak, dan ringan sekali kok. Dari 24 jam sehari sampai cuma ditagih setengah jam, kan gitu. Juga puasa dan semua yang lain itu berpasangan. Maka kalau ingin menjadi suami yang baik, tirulah Allah kepada hambanya bagaimana perilakunya. Kalau ingin menjadi pemerintah yang baik, tirulah Allah bagaimana memperlakukan hambanya. Kalau Anda petani, manusia, entah petani, entah pedagang atau siapapun, itu suaminya alam, istrinya adalah alam. Petani itu suami, sawah itu istri. Dicangkuli, ditanami, berbuah, benar nggak? Persis tak? Suami mencangkuli istrinya, ya, ditanami, trot, ya, tumbuh, benar nggak? Jadi manusia dan alam itu suami istri, pemerintah dan rakyat itu suami istri, Allah dan hambanya suami istri, laki-laki dan perempuan suami istri. Jelas ya? Jadi menurut saya tidak usah ada kekhawatiran negara Islam atau bukan. Buktinya negara-negara Islam juga tidak Islami. Terus Anda bingung, ini Jerman, ini Belanda, katanya negara kafir tapi hukumnya Islami. Rakyatnya disantuni, tidak ada orang nganggur di sini. Itu lebih Islam daripada negara Islam, gitu tak? Ya. Gitu ya. Dan Anda jadi minder sebagai orang Islam. Ya itu namanya Islam. Ya itu tadi namanya Islam. Karena meski Islam itu tidak terletak di luar dirimu, Islam terletak di dalam dirimu. Begitu engkau taat kepada keharusan dirimu, engkau menjadi Muslim, kan begitu. Kencing itu boleh ditolak enggak? Kalau kamu menolak kencing, kamu kafir kepada Allah tentang kencing. Benar enggak? Hukum alam, misalnya meludah jangan ke atas. Kalau nyoba coba aja. Coba. Karena Allah menentukan bahwa ada daya tarik bumi. Jadi kalau ada apa-apa itu jangan meludah ke atas. Kan gitu. Itu berarti taat kepada Allah. Selama Anda masih mandi berarti Anda Muslim di bidang kebersihan. Betul nggak? Jadi Islam itu bukan hanya asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kan pendaftarannya.
Kalau Islam itu cuma mengucapkan syahadat, ya kata Gus Dur tadi, ya kafir gak apa-apa, nggak mau syahadat itu harus muslim. Kan begitu. Jadi Bu, Anda tidak usah khawatir mengenai itu. Upama jadi negara Islam pun ya tidak apa-apa. Yang menjadi masalah bukan namanya apa, perilaku substansialnya Islam apa tidak, kan begitu. Kanada Islam banget, Selandia Baru Islam banget, Belanda banyak hal Islam, kan begitu. Kecuali kepada Belgia selalu mengejek-ngejek. Jadi kalau orang Belanda naik nali sepatu kan gini, kalau orang Belgia kakinya naik tapi ditali di sini kan. Orang Belanda sukanya ngejek orang Belgia. Orang Belgia itu kalau masang lampu, kata orang Belanda, pakai meja, satu berdiri di atas meja, 4 orang pegang kakinya masing-masing. Dan untuk muter lampunya, mejanya yang diputer. Itu cara orang Belanda mengejek. Ya mudah-mudahan itu bukan dosa, itu sama dengan orang Madura diejek oleh orang Jawa kan gitu kan. Biasa, orang Madura juga mengejek yang lainnya. Kita hidup ini memang kalau tidak ada ejek mengejek ya tidak asik juga. Menurut saya pun tidak usah dikhawatirkan, itu kekhawatiran kelas menengah, kekhawatiran kaum intelektual, kekhawatiran kaum politisi. Oh mereka juga senang kalau Islam radikal kok, sehingga dia bisa menghancurkan, dia menjelek-jelekan Islam kok. Mereka membangun orang yang namanya Abu Bakar Ba'asyir, membangun yang namanya ISIS, sudah jelas Hillary Clinton mengakui itu bikinan Amerika. Mereka senang kalau Islam jelek, kalau Islam itu miskin, kalau Islam itu jorok, kalau Islam itu radikal. Mereka senang. Kewajiban kita sederhana, tidak. Saya a'izzah, saya jawab yang pertama. Saya a'izzah pada orang kafir. Saya bersikap tegas. Ya tegas, bukan keras. Tegas itu kan tidak harus, ya, tidak harus gitu kan. Itu namanya keras. Kalau tegas itu misalnya gini, saya ditantang perang, tantang gelut. Oh, panik. Oh, betul. Dengan kalau di Jawa kan gitu. Panik waktu nantang tuh ya, gitu kan? Nah, saya kalau ditentang begitu, saya datangi dia, saya rangkul, saya bisiki, Mas, boleh naik kelengan karo aku mesti kalah. Ya, gue timbangannya bonjrot rayumu, melayu, sakit melayu, tak bisikin, melayu Mas. Jadi saya bersikap tegas tapi tidak keras. Gitu ya Mas ya? Nah, rumusnya di Al-Maidah 54 tadi, a'izzatun 'alal kafirin. Izzah itu dari kata aziz. Aziz itu dari sifat Allah. Tadi Muhammad dikatakan, Muhammad aku datangkan kepadamu dengan sifat yang berat hatinya kepadamu. Jadi kita tuh berat hati kepada semua manusia. Kalau ada orang kafir, ya orang kok kafir, gitu ya. Meskipun kafir itu juga jangan salah paham toh Bu. Kafir itu nggak ada kafir ijen, itu nggak ada. Kafir itu ada 6 macam, ada kafir akhlak, ada kafir ilmu, ada kafir macam-macam. Kafir itu nggak bisa berdiri sendiri. Itu pun tadi kan saya sudah bilang di sesi pertama, saya kafir kepada iblis, tapi saya muslim kepada Allah, kan gitu. Jadi kalau Anda disebut kafir, iya saya kafir. Misalnya saya nyebut sampean kok kafir Pak, sampean bilang iya saya kafir nang sampean, loh gitu. Kan gitu. Kafir kepada sampean, tapi saya tidak kafir kepada Allah. Jadi kafir itu ada objeknya, tidak bisa berdiri sendiri. Demikian juga muslim. Anta tuslimu ilaman, Anda berpasrah kepada siapa? Kalau Anta tuslimu ilal iblis, ya Anda kafir kepada Allah. Jadi kan hidup itu berangkai, tidak bisa hidung berdiri sendiri. Hidung harus di sini Bu, miring 1 cm lucu. Makanya hidung harus dipahami dengan komposisi, dengan mata, pipi, kan begitu. Tidak bisa ngomong hidung, tidak bisa. Jadi tidak bisa negara Islam sama dengan pertanyaan tadi malam ya di Belgia, apakah perlu itu partai Islam? Tidak ada urusan partai Islam atau partai non Islam, tapi perilakunya Islam apa tidak, kan begitu aja. Betul tidak? Sekarang saya tanya, Abu Thalib pamannya Nabi Muslim apa bukan? Bukan ya. Tapi selama beliau hidup nolongin Muhammad ya? Nolongin Muhammad. Bagaimana sampai tahu dia bukan Muslim? Bagaimana sampai tahu dia tidak bersyahadat? Emang kalau syahadat laporan sama Anda? Emang syahadat harus diumumkan di Facebook? Bagaimana kalau dia diam-diam bersyahadat? Itulah sebabnya maka dia selalu melindungi Muhammad.
Bagaimana kalau, lu gimana sih syahadat harus bilang-bilang? Kalau syahadat dalam hati sah nggak? Sah. Lalu bagaimana Anda tahu hatinya Abu Thalib? Kalau saya tidak bisa memastikan Abu Thalib bersyahadat atau tidak, posisi saya adalah berhusnudzon dan mendoakan mudah-mudahan beliau diterima oleh Allah SWT. Cuman itu toh hidup itu, untuk apa nuduh-nuduh? Sampai nanti punya anak, puasa apa tidak bisa ngerti anaknya puasa apa tidak. Emangnya kamu kuntit ke dapur set, kan tidak bisa 12 jam kita menuntut anak kita, tidak bisa. Nanti suamimu pergi ke kantor puasa apa tidak, bagaimana caranya Anda tahu? Bagaimana cara Anda tahu? CCTV digawain? Tidak bisa, Bu. Makanya kita butuh iman dalam hidup, tidak hanya kepada Allah, kepada suami pun butuh kepercayaan. Sesuatu yang kita tidak bisa menjangkau, kita tembus dengan iman. Kita beriman kepada Allah karena kita tidak mungkin mengerti Allah, maka kita mengimaninya. Kalau kita mengerti Allah, untuk apa beriman? Kita makan nasi karena jelas ini nasi. Kalau ternyata tidak jelas ini nasi, terus harus makan, ya jalannya cuma iman. Dah bismillah, saya yakin ini nasi, gitu kan? Kan begitu kan? Jadi iman itu dibutuhkan karena kita tidak tahu. Kalau kita kasih contohnya Bapak, yang disebut agama Islam itu kan ini, nyun sewu ya. Kalau orang Jawa tahu beluluk ya, terus cengkir, terus berkembang menjadi tegak, sempurna menjadi apa? Saya tanya, ini 4 apa 1? Satu. Jadi Qurannya itu kelapa, sudah ada konstruksinya, sudah ada pilah-pilahnya, ada sabutnya, ada batoknya, ada isinya, ada santannya, ada segala macam. Itu Islam, sudah konstruksional, sudah punya bunyan dan tasrih, sudah ada bangunannya yang detail di Islam. Sebelumnya dia masih tegak, belum bisa diparut. Itu namanya Injil. Sebelum jadi Injil dia apa? Zabur itu masih cengkir, guru bisa diapa-apaan no. Sebelumnya beluluk, yang Nabi Musa dapat itu beluluk ya. Nah sekarang ada agama beluluk, ada agama cengkir, ada agama tegang, ada agama kelapa. Kalau semua itu satu sebenarnya. Cuman kalau kita ngomong gini kan kasihan orang Kristen. Misalnya kita tahu walang tardo angkal Yahudi walan Nasoro hatta tetapi amilatahum, tidak akan pernah rela itu orang Yahudi dan Nasoro itu kepada orang Islam sebelum engkau mengikuti milah mereka, pelajaran mereka. Ini bekal untuk kesadaran kita, jangan diomongin. Jangan terus ketemu orang yang lah kamu enggak kamu masa gitu. Ketemu orang Kristen, alah jangan pura-pura lu kan nggak pernah itu sama gue. Jangan. Itu namanya keras Pak, nggak boleh keras. Kita harus aizah, tidak tegaan kepada orang lain. Kalau Anda melihat orang korupsi, itu Anda harus kasihan sama yang korupsi, yang koruptornya. Barangnya masalah ringan, nomor 2. Uang yang dicuri itu nomor 2. Kita bukan kaum materialistik. Yang kita pertimbangkan adalah manusia, hamba Allah, sudah sekolah, sudah gede, kok nyolong, kan begitu. Itu kita sedih, itu namanya aizah. Begitu juga Anda kepada teman Kristen, kepada teman Buddha, kepada teman Hindu, Anda tidak tega, maka jangan diomongin. Jangan diomongin, maka tidak perlu ada dialog antara agama. Kasihan dong kalau Anda omongin. Masa ada orang pincang, Anda jangan dicang. Ya tidak boleh tuh Pak. Kan tidak boleh tuh Pak. Ono apa? Belong, nek jauh-jauh belong, kan dilong gitu. Itu namanya keras kalau itu. Memukul itu kalah keras dibanding meludahi. Kalau Anda bilang orang cacat dengan memanggil dia cacat, berarti Anda menghina dia, dan itu kekerasan yang lebih tinggi daripada memukul. Kan begitu. Maka kita tidak boleh keras pada mereka, tegas dan bersiasat, waspada. Kalau mereka tidak pernah rela, kita tahu. Kita tetap baik, saya tetap baik sama Romo Van Dongen di Delft sini. Itu sahabat saya, di rumahnya itu ada semua simbol agama. Kalau Anda masuk ke rumahnya Romo Van Dongen, Father Van Dongen,
ya itu ada assalamualaikum jeruning kok ono patung Buddha jeruning ono apa macam-macam kabeh ku nek dipotret di Facebook di Indonesia diserbu karo FPI Romo Pandongan ya itu sahabat saya sejak zaman dulu dan 30 tahun yang lalu saya sering ke rumah dia dan saya sering tidur di rumah dia orangnya sangat baik cuma dia nggak ngerti Quran, nggak ngerti Islam juga tapi mudah-mudahan kebaikannya sebagai manusia diterima oleh Allah. Loh, Anda jangan atur-atur Allah loh. Terserah Allah loh, mau terima apa enggak loh. Enakmu dewi lah, kan ponakane tanya oh. Iya Mas? Allah mengampuni seorang pelacur hanya karena dia memberi minum kepada seekor anjing. Benar nggak? Dan dimasukkan ke surga oleh Allah. Jadi sekarang ibu-ibu tahu caranya masuk surga. Jadilah pelacur, carilah anjing, kasih dia minum. Nah, jadi jangan jadi rumus objektif. Ambil pelajarannya, ambil kemuliaannya, jangan jadi rumus objektif. Kelemahan orang modern ini selalu objektif. Tidak ada yang objektif. Semua itu terserah Allah. Allah itu harus adil apa tidak? Harus. Allah harus adil. Atas dasar apa Allah harus adil? Terserah Allah, dia yang punya saham atas seluruh kehidupan 100%. Tidak ada kewajiban apapun pada Allah. Kata adil sakarku, gak adil sakarku, kata lakukan. Kata Allah kan begitu. Tapi saya tanya, Allah adil nggak Bu? Maka kalau Allah adil jangan dipikir karena Allah punya kewajiban untuk adil kepadamu. Allah adil kepadamu karena Allah mencintaimu. Karena cinta, maka rangsanglah, rayulah Allah supaya mencintaimu dengan cara engkau mencintainya terus menerus. Maka seluruh rumus-rumus yang kau khawatirkan tidak akan terjadi. Karena Allah berhak atas apa saja. Nanti ada yang mengatakan, kok tega itu Allah membuat gempa bumi, mati beratus-ratus. Loh, jamannya gempa bumi. Iki loh, nek aku dadi Allah. Delok cangkemmu rewel gitu. Iki bumi tak jupuk. Mau apa? Boleh enggak? Boleh, terserah Allah. Jadi Anda sama Allah tuh enggak usah rewel. Dia sahamnya 100%. Dia yang bikin engkau bangun dari tidur, betul enggak? Dia yang membuka engkau bisa merasakan akan kencing. Bayangin kalau itu sudah dicabut oleh Allah. Jadi rasa mau kencing, kebelet ngoyo itu sama Allah dihilangin, sarafnya dibedot. Jadi pas pidato tuh. Ya apa sampai? Jelas ya Bu ya? Jelas ya Bu ya? Jadi menurut Anda tidak usah khawatir, nikmatilah Islam. Indonesia tidak usah kau pikir, Indonesia itu sudah ada yang ngurus, tenang aja. Para wali, para sesepuh, para syaikona rapat terus menerus dan jangan khawatir, tidak ada yang bisa menjajah Indonesia. Mereka akan kena bumerang kalau berani-berani menjajah Indonesia. Saya bisa punya banyak sekali argumentasi. Ada 4 lapis. 1, pemerintah, gampang ngatur pemerintah. Nomor 2, ormas-ormas, gampang ngatur ormas. NU tinggal dikasih rumah sakit selesai masalah. Muhammadiyah semua gampang. Nomor 3, umat Islam dan rakyat. Itu masih bisa dikalahkan, tapi susah ngalahin umat Islam Indonesia. Kalau NU nggak bisa kamu ngalahin Nahdliyin. Nahdliyin itu nggak peduli ketuanya siapa, dan dia nggak tahu juga ketuanya itu Said Agil apa Haji Muzadzir, nggak peduli. Pokoknya wiridan, selawatan, nyambut gawe. Ya, gitu kan? Ya kadang-kadang membuat tua-tua titik. Kalau Islam Madura itu mabuk ya mabuk, tapi kalau Nabi Muhammad dihina carok kan gitu. Itu Madura kan gitu. Jadi ini umat Islam Indonesia ini tidak dipahami oleh penguasa-penguasa dunia. Sekarang semua intel-intel dan pekerja-pekerja dari Cina, dari Rusia, dari Inggris, dari Amerika kumpul di Jakarta untuk otot-ototan, untuk bergelut, rebutan untuk bikin kartel yang berpusat di Jawa dan Papua. Tapi mereka lupa bahwa ada umat Islam dan ada rakyat kecil. Rakyat kecil Indonesia ini tidak ada matinya. Jangan main-main sama rakyat kecil Indonesia. Rakyat kecil Indonesia itu tidak sekolah bisa hidup, tidak bahagia bisa bahagia, menderita bisa tertawa. Duit 100.000 cukup, 75.000 ya cukup, 50.000 cukup, 25.000 ya dicukup-cukupkan. Nah, itu rakyat
Indonesia. Jadi saya tidak pesimis terhadap Indonesia, dan aku tidak akan marah kepada pihak manapun di Indonesia. Aku appreciate kepada mereka. Aku akan jaga perdamaian, aku akan jaga keseimbangan. Jadi yang penting Bu, sampai hidup dengan keseimbangan, mikirnya seimbang, melihatnya seimbang, adil lah pokoknya. Udah lakukan keadilan, tidak usah mikirin Indonesia, tenang aja. Iya, jangan mulai lah, itu ribut di area-area itu. Aja melok telolet sampean. Telolet itu menjadi viral sedunia, itu tanda bahwa manusia sedunia sedang mengalami ketidakseimbangan berpikir.